Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan pengauditan via TABK dengan menggunakan aplikasi Atlas, yang mana Atlas merupakan singkatan dari Audit Tools and Linked Archive System. Aplikasi ini dimaksudkan sebagai sarana untuk menjalankan prosedur audit dan mendokumentasikan hasilnya sebagai dasar dalam pemberian opini. Atlas sebagai aplikasi dirancangkan oleh PPPK dan Institut Akuntan Publik Indonesia atau disingkat dengan IAPI, merupakan sebuah platform di mana auditor bisa menggunakan untuk mencatat progres dalam proses audit. Baik, adapun penggunaan Atlas sebagai software audit, contoh aktivitas yang pertama yaitu audit sampling, yang mana penerapan prosedur audit terhadap kurang dari 100% unsur dalam satu saldo akun atau kelompok transaksi dengan tujuan untuk menilai beberapa karakteristik saldo akun atau kelompok transaksi tersebut. Seksi ini memberikan panduan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian sampel audit. Adapun cara penginputannya yaitu yang pertama, nilai performance materiality akan tulis secara otomatis dari hasil penentuan tahap sebelumnya. Yang kedua, specific item subject to separate evaluation merupakan jumlah nilai item yang telah atau akan diuji secara terpisah sesuai dengan karakteristik tertentu. Yang ketiga, auditor harus mengisi range atau confidence factor yang diperoleh dari tabel di atasnya. Penentuan nilai confidence factor mengacu kepada risiko yang telah dinilai untuk setiap akun yang dapat dilihat dari tanda warna kuning sebagai nilai acuannya. Selanjutnya, nilai sample size akan dihitung secara otomatis berdasarkan formula pada informasi pada kotak di bawah tabel range atau confidence factor. Yang kelima, jika sebelumnya auditor telah menetapkan nilai spesifik materiality pada akun tertentu, maka auditor harus memilih akun tersebut secara drop down pada kolom akun-akun yang mempertimbangkan spesifik materiality dengan nama akun yang sama dengan nama akun yang ada di judul lead schedule pada bagian atas. Yang kedua yaitu prosedur analitis final, yang mana kertas kerja ini digunakan untuk melakukan prosedur analitis pada tahap akhir pelaksanaan audit. Analisis terdiri dari analisis perbandingan data antar periode dan analisis rasio keuangan seperti pada prosedur analitis awal. Adapun cara pengisiannya yaitu yang pertama, pada indeks C120.1 analisis perbandingan data antar periode. Cara pengisian yang pertama yaitu auditor hanya perlu mengisi pada kolom berwarna kuning atau dengan pengisian manual dan kolom berwarna hijau dengan memilih drop down. Yang kedua, kolom analisis vertikal diisi secara manual oleh auditor dengan mengisikan perbandingan tiap-tiap akun aset, kewajiban, dan ekuitas sebagai persentase dari total aset dan tiap-tiap akun pendapatan dan beban sebagai persentase dari pendapatan. Auditor dapat mempertimbangkan angka pembanding lainnya yang relevan bila hal tersebut lebih tepat. Selanjutnya, auditor perlu untuk mengisikan analisis horizontal berupa perubahan atas saldo akhir tahun dibandingkan dengan saldo tahun sebelumnya pada kolom perubahan akhir periode baik dalam nilai rupiah maupun dalam persentase. Selanjutnya yaitu auditor dapat mengisikan data terkait rata-rata industri untuk membandingkan kewajaran nilai akun pada laporan keuangan audit dengan laporan keuangan rata-rata industri yang sejenis dengan pengisian secara manual. Sebagai tahap akhir, auditor harus mengisikan kesimpulan yang diperoleh atas
hasil analisis pada kolom simpulan dengan memilih drop-down yang tersedia sehingga status KKP menjadi komplit. Apabila pada kolom simpulan auditor memilih drop-down prosedur analisis final tidak memadai, maka akan muncul kolom jelaskan. Selanjutnya, auditor harus mengisikan penjelasan mengapa harus analisis tidak memadai pada kolom yang harus tersedia dengan pengisian manual. Selanjutnya yaitu worksheet trial balance atau WTB. Kertas kerja ini merupakan rangkuman angka laporan keuangan dari angka saldo awal sampai dengan angka final hasil audit setelah terdapat penyesuaian sebagaimana tersaji. Adapun cara pengisiannya yaitu yang pertama, dalam kertas kerja auditor harus melakukan pengisian melalui pilihan drop down terkait laba atau rugi tahun berjalan berdasarkan nama akun yang relevan. Selanjutnya, auditor harus melakukan pengisian melalui pilihan drop down terkait ekuitas lainnya atau OCI berdasarkan nama akun yang relevan apabila rincian dari OCI disajikan dalam kumpulan ekuitas lainnya atau OCI. Namun demikian apabila dalam penyajian laporan keuangan ekuitas lainnya atau OCI dibuat secara rinci per akun, maka auditor tidak perlu melakukan mapping tersebut. Yang ketiga, angka WTB untuk setiap akun terisi secara otomatis dari input saldo awal serta input CAJ atau PAJ. Pada bagian atas kolom saldo per audit terdapat kontrol untuk memastikan khusus terkait apakah saldo laporan posisi keuangan neraca yang telah diaudit sudah benar. Jika belum, maka akan muncul angka selisihnya. Kegiatan yang berikutnya yaitu prosedur analitis awal, yang mana kertas kerja ini digunakan untuk melakukan prosedur analitis awal atas laporan keuangan klien sebagai bagian dari prosedur penilaian risiko. Prosedur analitis awal merupakan salah satu prosedur untuk menilai kemungkinan adanya risiko salah saji dari suatu akun. Kertas kerja ini merupakan kontrol atas isian kertas kerja pendukungnya, yang mana cara pengisiannya yaitu yang pertama, auditor memilih tahun buku atau kolom hijau sehingga secara otomatis angka pada posisi laporan keuangan, laporan laba rugi yang akan dianalisis menjadi terisi. Angka-angka tersebut berasal dari input laporan keuangan pada tahap awal. Yang kedua, pada kolom rata-rata industri, auditor memasukkan rata-rata persentase industri sejenis. Selanjutnya, auditor menganalisis perbandingan tersebut yang selanjutnya dituangkan secara manual pada kolom keterangan mengenai perubahan. Pada akhir kertas kerja ini terdapat kotak simpulan yang harus menggunakan pilihan drop down. Selanjutnya yaitu input laporan keuangan. Untuk menginput data laporan keuangan pada tahap awal, auditor harus memasuki tahap pra-perikatan terlebih dulu, yaitu pada kertas kerja, analisis penerimaan dan berkelanjutan hubungan dengan klien. Auditor harus melengkapi kertas kerja dan kerja pendukungnya. Berdasarkan hasil pengisian kertas kerja tersebut secara lengkap, maka secara otomatis terdapat informasi risiko perikatan pada tingkat high atau low. Selanjutnya, auditor harus menjawab pertanyaan terkait menerima atau menolak hubungan kerja dengan klien dengan menggunakan pilihan drop down. Jika auditor memutuskan menerima atau melanjutkan hubungan kerja dengan klien tersebut, maka muncul link
template laporan keuangan. Selain itu, auditor dapat langsung menuju laman input laporan keuangan dari laman konten dengan memilih indeks input laporan keuangan. Pengisian data laporan keuangan pada template laporan keuangan akan digunakan seterusnya secara otomatis dalam mendukung tahapan audit selanjutnya. Di sini ada terlihat gambar yaitu pengisian data laporan keuangan unaudited, yang mana untuk menginput data laporan keuangan, auditor harus klik kotak merah, kemudian auditor akan menuju laman seperti gambar dalam layar. Aktivitas yang selanjutnya yaitu evaluasi bukti audit, di mana evaluasi bukti audit ini digunakan untuk merumuskan opini auditor dengan mempertimbangkan apakah bukti audit yang diperoleh secara keseluruhan telah cukup dan tepat sebagai basis yang opini auditor. Cara pengisiannya yaitu untuk kolom bukti audit yang dikumpulkan telah cukup dan tepat, termasuk adanya pembatasan lingkup, kolom menyebabkan salah saji material, dan kolom berdampak pervasif terdapat drop down ya dan tidak. Kolom bukti audit yang dikumpulkan telah cukup dan tepat, termasuk adanya pembatasan lingkup, dapat diisi dengan ya, yang artinya auditor dengan pertimbangan profesional judgment menyimpulkan telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk merumuskan opini, dan dapat juga diisi dengan tidak, yang artinya auditor dengan mempertimbangkan profesional judgment menyimpulkan belum memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, termasuk karena adanya pertimbangan pembatasan lingkup audit yang berdampak pada kecukupan dan ketetapan bukti audit. Apabila kolom bukti audit yang dikumpulkan telah cukup dan tepat, termasuk adanya pembatasan lingkup, telah diisi, maka selanjutnya auditor harus menentukan dampak atas respon tersebut terhadap laporan keuangan, apakah menyebabkan salah saji material dan atau berdampak pervasif terhadap laporan keuangan secara keseluruhan atau tidak. Selanjutnya, apabila kolom menyebabkan salah saji material diisi dengan tidak, maka keterangan berdampak pervasif tidak akan dimunculkan secara otomatis dan kolom yang tersedia harus dikosongkan. Selanjutnya, apabila kolom menyebabkan salah saji material diisi dengan ya, maka keterangan berdampak pervasif akan muncul dan kolom yang tersedia harus diisi sesuai dengan penilaian auditor dengan ya jika menyebabkan dampak yang pervasif dan tidak jika menyebabkan dampak yang pervasif. Apabila pengisian telah selesai dilakukan, maka akan muncul opini yang disarankan sesuai dengan SA 700 dan 705 pada kolom opini yang disarankan. Pada kolom opini auditor harus mengisikan secara manual opini yang sesungguhnya diterbitkan oleh auditor. Dalam hal opini yang berbeda dengan opini yang disarankan, maka auditor harus mempertimbangkan penjelasan atau justifikasi atas perbedaan tersebut pada kolom. Jika opini berbeda, mohon dijelaskan secara manual. Setelah auditor selesai mengisi kertas kerja ini, maka auditor harus mengisikan kolom simpulan pada bagian paling bawah dengan memilih drop down yang tersedia sehingga status KKP menjadi komplit. Apabila pada kolom simpulan auditor memilih drop down evaluasi bukti memadai, maka akan muncul kolom jelaskan. Auditor selanjutnya harus mengisikan penjelasan secara manual mengapa hasil analisis tidak memadai pada kolom yang tersedia. Baik, selanjutnya yaitu analisis kelangsungan usaha. Terdapat daftar faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam prosedur audit untuk menilai keberlangsungan usaha. Di sini saya akan menampilkan kolomnya, yaitu adapun cara pengisian kolom pelaksanaan prosedur diisi dengan drop down dilaksanakan atau tidak dilaksanakan atau
tidak berlaku. Kolom penjelasan diisi manual alasan dari isian pelaksanaan prosedur sesuai dengan drop-down yang dipilih. Kolom ref KKP diisi referensi atau link ke kertas kerja tambahan yang dibuat auditor untuk mendukung pengujian. Selanjutnya, pada simpulan kelangsungan usaha, jika salah satu pertanyaan pada bagian kedua dijawab ya, maka otomatis akan terdapat simpulan terdapat permasalahan going concern. Jelaskan rencana manajemen dan pendapat auditor atas rencana manajemen. Selanjutnya, auditor mengisi uraian rencana manajemen atas isu going concern tersebut jika ada, dan mengisi tanggapan atau pendapat auditor atas rencana tersebut pada kolom yang tersedia. Auditor harus menyimpulkan apakah bukti audit yang cukup dan tepat telah diperoleh terkait analisis kelangsungan usaha dengan memilih drop-down berdasarkan analisis atas rencana manajemen tersebut. Auditor menilai bahwa bukti audit tidak cukup dan tepat, maka auditor harus menjelaskan alasannya pada kolom setelahnya. Auditor tidak harus menjawab atau mengisi seluruh pertanyaan. Salah satu kondisi saja diisi prosedur sudah dianggap dilaksanakan sehingga status KKP komplit. Sekian yang dapat saya jelaskan tentang kegiatan pengauditan via TABK menggunakan aplikasi Atlas. Saya ucapkan terima kasih.